kepungahan manusia ini telah menutup panca inderanya untuk mengenal kebenaran. Bahkan orang yang sudah ada di dalam kebenaran pun meninggalkan kebenaran itu dengan menukarkannya yang samar-samar. Saya ilustrasikan seorang yang menghina Yesus, ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikannya dari Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini. Jadi Udin ini semakin lama itu semakin benci kepada orang Islam, karena banyaknya orang meninggalkan agama Kristen, dan tidak sedikit gereja-gereja ini dijadikan sebagai tempat hiburan, dijadikan sebagai pasar, mall, dan gedung bioskop. Dan berapa banyak di Eropa itu gereja itu dijadikan sebagai masjid karena tidak ada lagi jemaatnya. Dan selanjutnya Udin Bunga Duda Tua ini mengatakan ada ustazah yang menghina Yesus, seorang mualaf. Begitu dia menghina Yesus, pulang dari masjid ini langsung kecelakaan, semua yang ada di dalam mobil itu meninggal dunia. Jadi kepada teman-teman di sini, mereka itu terus mengatakan kalau Islam itu selalu menghina Yesus. Jadi akan kita jawab setelah nonton yang satu ini. Selamat menyaksikan. Kawin sama anak kecil, itu kan jahat. Itu orang Islam. Mama tahu teroris yang suka ngebom gereja itu juga orang Islam. Aku nggak mau nanti mama jadi jahat. Itu kata anak saya, Bu. Saya tidak marah karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu, Bu. Coba saya katakan kepada anak saya namanya Noni, nih, mama dulu juga beranggapan seperti itu. Tapi itu di Indonesia. Yuk kita lihat di Amerika. Di Amerika sana banyak gerombolan perampok. Di survei nggak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur jalanan. Di survei juga nggak ada orang Islamnya. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir 100% majikan di Mesir itu orang Islam. Iya ya, Ma. Nah, tapi kenapa, Ma? Orang Islam itu kalau masuk masjid kok dadak copot sendal sepatu barang ngopo? Loh, saya bilang ke anak saya, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, kok nyopot sendal sepatu? Saya ngomong sopo? Yesus. Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih, Bu. Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon. Nih, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja. Dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon mami saya, Bu. Pulang. Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong, mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab, Bu. Karena apa? Aku bukan wedi ditempelin, neng wedi dicoret teko daftar ahli waris. Wong mbokku soge. Saya nggak berani jawab, cuma cengenges-cengenges. Lalu mami saya bilang, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak bakal mau pergi ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung, yes, bener nih, aku Islam. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana ceramah dari ustazah ini. Apakah ada ustazah ini menghina Yesus di dalam ceramahnya? Bahkan ustazah ini ketika anaknya menanyakan kenapa orang muslim itu kalau masuk masjid itu harus buka sendal. Kemudian ustazah ini kan mengutip ayatnya Bible, ayatnya Injil. Di mananya ustazah ini menghina Yesus. Setelah menghina Yesus, ustazah ini kecelakaan. Jadi mereka ini suka mengada-mengada. Salah satunya Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim ini sering berbohong itu untuk mengharapkan donasi. Karena kalau nggak ada donasi, Saifuddin Ibrahim ini kan nggak dapat makan. Donaturnya meninggalkan Saifuddin Ibrahim, istrinya meninggalkan Saifuddin Ibrahim. Jadi mata pencarian Saifuddin Ibrahim ini satu-satunya hanya mengharapkan donasi. Kalau dia menghina Islam baru dikasih donasi. Tapi kalau dia nggak menghina Islam, Saifuddin Ibrahim ini kan sama sekali nggak dapat donasi. Makanya setiap apapun yang ada kaitannya dengan Yesus atau Nabi Isa, mereka selalu mengatakan bahwa orang Islam itu menghina Yesus. Bahwa orang Islam itu menghina Yesus. Itu selalu menjadi alasan mereka ini. Jadi kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bunga ini selanjutnya. Ya. Selesai dia khotbah itu, dia langsung diundang ke Jakarta dan seluruh mobilnya, seisi mobilnya, suami, anak, dia yang nyetir itu meninggal di Tol Kanci di Cirebon. Ya, bukan masalah dia menghina Tuhan atau tidak, tetapi dia sudah keterlaluan
orang-orang ini karena menantang Tuhan yang hidup. Jadi ini sering saya sampaikan kepada Saifuddin Ibrahim ini. Jadi otak itu jangan hanya sekedar hiasan. Tolong fungsikan otak itu. Karena selama ini yang kita lihat dari Saifuddin Ibrahim ini, otaknya itu hanya sekedar hiasan. Jadi otak Saifuddin Ibrahim ini tidak berfungsi. Di mananya dia menghina Yesus. Tentu orang Islam itu sangat mencintai Yesus. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Nabi Isa. Tapi kita berimannya kepada Yesus itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai nabi. Seperti yang disampaikan Yesus di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Ini kan kenapa Yesus itu dituhankan. Ini kan ulahnya Paulus. Paulus mengatakan bahwa dia melihat Yesus setelah Yesus itu disalibkan. Antara dua kesaksian Paulus ini kan berbeda. Di salah satunya ada saksinya, kemudian di selanjutnya Paulus ini mengatakan tidak ada saksi. Jadi Paulus ini membodohi orang. Makanya mereka itu mengatakan Yesus itu sebagai penebus dosa. Dan kita bertanya lagi, kepada siapakah Yesus itu menebus dosa manusia? Mereka nggak bisa jawab. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.